Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimah, jamaah salat subuh dan jamaah kajian ba'da subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah membangunkan, menghidupkan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sehat Bapak Ibu ya. Dan kita juga bersyukur Allah membangunkan kita pada waktu yang tepat sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan bahkan mungkin di antara kita tadi banyak yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat qiyamul lail. Dan juga kita bersyukur setelah sholat subuh ini Allah curahkan juga ridho dan rahmatnya. Kita tidak disibukkan dengan urusan-urusan yang lain. Kita diberikan kemudahan, kelonggaran waktu untuk hadir di majelis ilmu ini. Insyaallah nanti hingga masuknya waktu syuruk. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan sholat sunnah syuruknya. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan juga kemudahan oleh Allah untuk mengkaji, mempelajari sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita semua nanti di akhirat mendapatkan pembelaan darinya, mendapatkan syafaat darinya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tema kita hari ini berkaitan dengan sesuatu atau kondisi yang hari ini dialami oleh sebagian dari wilayah yang ada di negara kita, negeri kita tercinta, yang mendapatkan bencana, wabil khusus di daerah Sumatera yang bencananya luar biasa ya, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Maka kita hari ini akan membahas ya tentang ujian, musibah, azab. Ini tiga istilah, ada kemiripannya tetapi berbeda. Ya, orang mungkin mengatakan serupa tapi tak sama. Ya, ada kemiripannya. Dengan adanya bencana ini banyak komentar-komentar ya dari masyarakat. Sebagian mengatakan itu ujian dari Allah. Sebagian lagi mengatakan ini musibah besar. Dan sebagian lagi mengatakan ini azab yang Allah berikan. Kira-kira menurut panjenengan peristiwa itu ujiankah, musibahkah, atau azab kira-kira? Nah, untuk mengungkapkan itu hati-hati. Karena apa? Dari tiga istilah ini, dua diantaranya itu
bermakna yang positif, konotasinya positif. Ujian dan musibah ini baik, ini positif. Tapi kalau azab ini negatif. Panjenengan mohon maaf nih Bapak Ibu, ketika ada orang mengatakan kepada panjenengan, Pak, Bu, jenengan terkena azab dari Allah, marah nggak? Marah nggak? Marah, karena negatif sudah itu. Tapi ketika dikatakan Bapak Ibu, ya panjenengan dapat musibah, marah nggak? Nah, ini ada musibah, kita lagi dapat musibah. Orang tua bilang sama anaknya, kita lagi dapat musibah itu. Kira-kira marah nggak itu? Apalagi ujian, kita sedang diuji oleh Allah, marah nggak? Enggak. Ya, tapi kalau dibilang azab itu marah luar biasa. Nah, kenapa? Karena azab itu bermakna negatif di situ. Ya, kalau ujian dan musibah itu lebih positif. Tapi bedanya apa gitu? Ya, bedanya apa? Nah, baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita akan memulai dari yang pertama yaitu ujian. Ya, ujian. Allah itu akan menguji atau memberikan ujian kepada seluruh hambanya yang beriman. Ya, Allah akan memberikan ujian kepada seluruh hambanya yang beriman. Panjenengan beriman pasti diuji oleh Allah. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut di ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia itu mengira bahwa Allah akan membiarkan saja dia mengatakan kami beriman, sementara Allah tidak akan uji keimanannya? Nah, ini Allah mengatakan begitu. Apakah manusia itu mengira bahwa Allah akan membiarkan saja orang-orang mengatakan kami beriman, sementara Allah tidak akan menguji keimanannya? Ini artinya apa? Artinya semua orang yang mengakui dirinya sebagai seorang manusia yang beriman, seorang hamba Allah yang beriman, seorang mukmin, maka pasti keimanannya Allah uji. Pasti Allah uji. Sehingga semua indikasi-indikasi keimanan itu akan Allah uji. Apa indikasi keimanan? Indikasi keimanan itu diantaranya seseorang itu bersyukur, maka syukurnya diuji. Orang yang beriman itu ikhlas, maka ikhlasnya juga akan diuji. Orang yang beriman itu sabar, maka sabar itu juga diuji. Orang yang beriman itu kalau ibadahnya istiqomah, maka keistiqomahan itu juga akan diuji. Ya, orang beriman itu tawadhu, maka tawadhunya juga akan diuji. Orang yang beriman itu qanaah, maka qanaahnya juga diuji. Jadi semua indikasi-indikasi keimanan itu pasti akan Allah uji. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ujian yang Allah berikan terhadap orang-orang yang beriman itu tujuannya adalah Allah ingin memastikan apakah dia itu betul-betul beriman, ya, atau hanya pura-pura beriman. Ya, apakah dia betul-betul beriman atau hanya pura-pura beriman, atau coba-coba untuk beriman. Maka kalau coba-coba pasti tidak akan tahan dengan ujian. Ya. Allah ingin melihat, ya, sekuat apa keimanannya kepada Allah, maka akan Allah uji.
Yang kedua, Allah menguji itu adalah karena Allah ingin mengangkat derajat hambanya yang beriman itu. Karena dalam Islam itu ada makom-makom, ya, ada makom-makomnya, ada derajat-derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan derajat yang tertinggi itu adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, untuk mendapatkan derajat yang tinggi itu, makom yang tinggi itu, ada proses ujian. Ya, sama kita juga begitu dalam hidup ini. Ya, kalau ingin naik tingkat, ya, apapun itu, di sekolah misalnya, dari kelas 1 naik kelas 2 ada ujiannya, kelas 2 naik kelas 3 ada ujiannya, ya. Bahkan mungkin dalam bela diri juga begitu kan, naik tingkat ada ujiannya gitu. Jadi semuanya itu kalau kita ingin meningkatkan makom kita, derajat kita, pasti akan diuji. Semakin tinggi derajat itu, maka ujiannya juga semakin berat. Nah, jadi semua hamba Allah yang beriman pasti akan Allah uji, dan itu janji Allah. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa Allah akan biarkan saja mereka mengatakan beriman? Tidak, Allah tidak akan membiarkan. Allah pasti akan mengujinya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ujian yang Allah berikan itu sifatnya ada dua. Yang pertama adalah ujian itu yang bersifat menyenangkan, ya, ujian yang enak-enak, bagus-bagus, menyenangkan. Dan yang kedua adalah ujian yang tidak menyenangkan. Panjenengan pilih mana Bapak Ibu? Pengen diuji dengan yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan? Dua-duanya nggak mau, nggak akan pernah naik tingkat, ya, makomnya nggak akan naik kalau tidak mau diuji. Jadi ujian itu ada yang menyenangkan dan ada yang tidak menyenangkan. Ketika Allah menguji manusia dengan hal yang menyenangkan dalam hidup ini, banyak kenikmatan yang Allah berikan, maka sesungguhnya di situ Allah sedang menguji kita, ya, apakah kita bersyukur atau tidak di hadapan Allah atas nikmat itu. Dan sebaliknya, ketika manusia itu diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini, maka sesungguhnya di sana Allah sedang menguji manusia, apakah dia layak untuk dikatakan hamba Allah yang sabar dan ikhlas apa tidak. Jadi tidak semudah itu kita masuk golongan hamba Allah yang bersyukur. Tidak semudah itu kita masuk golongan hamba Allah yang sabar dan ikhlas. Semuanya pasti akan diuji. Surah Al-Fajr, ya, di sana menjelaskan di antara bentuk ujian itu. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia itu ketika Tuhannya mengujinya, ya, mengujinya dengan cara apa? Fa akramahu wa na'amahu. Allah muliakan hidupnya, Allah berikan kemuliaan dalam hidupnya. Wa na'amahu, Allah berikan kenikmatan di dalam hidupnya. Ini Allah menguji. Tetapi kebanyakan manusia tidak sadar kalau diuji. Bahkan manusia itu merasa dia sedang diperlakukan dengan baik oleh Allah. Dia merasa dimuliakan oleh Allah. Dia merasa disayangi oleh Allah. Fayaqulu rabbi akraman. Orang itu mengatakan Tuhanku memuliakanku.
Itu namanya apa? Kepedean. Allah mengujinya, dikiranya Allah menyayanginya. Akhirnya apa? Muncul kesombongan. Muncul kesombongan. Namun sebaliknya, ya, sebaliknya kata Allah, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Dan ketika Tuhannya mengujinya dengan cara faqaddara alaihi rizqah, dibatasi rezekinya, dibatasi rezekinya, sulit hidupnya, sulit ekonominya, kemudian manusia itu enggak merasa kalau sedang diuji oleh Allah, tapi dia merasa dia sedang disiksa oleh Allah, dia merasa sedang dihina oleh Allah, sehingga dia mengatakan fayaqulu rabbi ahanan, sesungguhnya Allah itu telah membuat hidupku hina, sehingga protes kepada Allah, Allah enggak adil. Nah, ini dua kondisi ujian yang Allah berikan pada kita. Ada ujian yang menyenangkan, ada ujian yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang dalam hidup kita, kadang-kadang diuji dengan yang menyenangkan, kadang-kadang diuji dengan yang tidak menyenangkan. Ada orang di awal-awal hidupnya menyenangkan, tapi di akhirnya tidak menyenangkan. Tapi ada juga orang yang awalnya tidak menyenangkan hidupnya, tapi di akhir-akhir hidupnya sangat menyenangkan. Ada juga yang menyenangkan, tidak menyenangkan, berubah lagi yang menyenangkan, berubah lagi tidak menyenangkan. Ya, hampir semua orang pasti mengalami dua ujian ini. Ya, kadang-kadang hidupnya menyenangkan, kadang-kadang dia bahagia, senang, tertawa, tapi kadang-kadang dia sedih. Banyak kesulitan dalam hidupnya. Dua-duanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kalau itu dialami oleh seorang mukmin, seorang hamba Allah yang beriman. Karena Allah ingin menguji keimanannya itu dan Allah ingin mengangkat derajatnya. Panjenengan lebih banyak sekarang diuji dengan yang menyenangkan apa yang tidak menyenangkan? Dua-duanya. Lebih banyak tertawa apa menangis? Lebih sering kekenyangan apa kelaparan? Lebih lama sehatnya apa sakitnya? Lebih banyak kelebihan duit apa kekurangan duit? Hidupnya lebih banyak berhutang atau tidak berhutang? Kira-kira Bapak Ibu, dari dua ujian ini mana yang lebih sulit untuk kita hadapi? Yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Mana yang sulit? Yang sulit itu adalah yang menyenangkan. Ya, banyak yang tidak lulus ketika diuji dengan hal yang menyenangkan, tapi tidak sadar kalau dia tidak lulus, karena dia tidak sadar kalau sedang ujian. Maka santai saja, pada sedang diuji, karena tidak tahu diuji ya santai saja. Akhirnya banyak yang nggak lulus. Jadi ujian syukur itu banyak yang tidak lulus. Makanya Allah katakan qalilan ma tashkurun fa aktsarun nasi la yashkurun. Hanya sedikit di antara hambaku yang bersyukur dan sebagian besar di antara hambaku tidak bersyukur. Hanya sedikit yang bersyukur. Itu artinya apa? Hanya sedikit yang lulus dalam ujian kenikmatan. Tapi Allah tidak pernah mengatakan sedikit sekali hambaku yang bersabar. Ya, enggak pernah Allah mengatakan itu. Justru yang ujian yang tidak menyenangkan itu banyak yang lulus. Apa indikasi lulus dan tidaknya? Indikasi seorang yang lulus itu adalah ketika diuji oleh Allah, dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya, diuji keimanannya, dia mendekatkan diri kepada Allah. Ketika dia diberi nikmat, semakin banyak nikmat dia semakin soleh,
Semakin banyak nikmat dia semakin taat kepada Allah. Semakin Allah tambah nikmatnya, ibadahnya bertambah. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, ya, kesolehannya, kebaikannya, manfaat dalam hidupnya bertambah. Itulah orang yang bersyukur. Sebagaimana yang Allah katakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah banyak berbuat baik kepadamu. Maka orang yang lulus dalam ujian kenikmatan itu adalah ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka dia semakin taat kepada Allah, dia semakin dekat hubungannya dengan Allah, dan dia semakin banyak memberikan manfaat dalam hidup ini. Ini indikasi orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah. Maka logika syukur ini, orang kaya harus lebih soleh daripada orang miskin. Orang sehat harus lebih taat daripada orang yang sakit. Orang yang punya anak satu dengan dibandingkan yang punya anak 5 harus lebih soleh yang punya anak 5. Ya, semakin banyak kenikmatan yang Allah berikan, maka di situ ada kewajiban untuk mensyukuri nikmat Allah dengan cara lebih mendekatkan dirinya kepada Allah dan lebih banyak memberikan kemaslahatan. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kira-kira orang mendekat diri kepada Allah ketika dia dalam kondisi longgar, enak, senang, atau dalam kondisi susah? Kebanyakan orang sadar adanya Allah, mendekat kepada Allah, yang tadinya sholatnya sering oglangan, kadang sholat kadang tidak, kemudian istiqomah sholat, yang tadinya nggak pernah jamaah ke masjid, berjamaah ke masjid. Itu kira-kira yang membuat orang ini berubah karena adanya nikmat Allah yang Allah tambah, atau karena ada nikmat yang Allah ambil? Kira-kira orang sadar adanya Allah, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian bertambah kesolehannya, itu ketika nikmat Allah tambah apa ketika nikmat Allah ambil? Kebanyakan karena nikmat Allah ambil. Ketika mulai sakit-sakitan baru mau ibadah, ketika sehat lupa ibadah, ketika bangkrut, di PHK, dagangannya nggak laris, baru kemudian datang kepada Allah, meminta kepada Allah. Tapi ketika bergelimang dengan harta dalam keadaan sehat, lupa kepada Allah, sibuk dengan urusan-urusan dunia, sibuk mencari rezeki dari Allah, tapi lupa kepada zat yang memberi rezeki itu. Itulah orang-orang yang tidak bersyukur. Maka Allah katakan qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Itu artinya ujian yang menyenangkan lebih sulit untuk kita hadapi daripada ujian yang tidak menyenangkan. Orang-orang ketika diambil nikmat oleh Allah lalu sadar kepada Allah. Dan ujian yang tidak menyenangkan ini lebih banyak, dia tidak kalah banyaknya dari yang menyenangkan. Dalam surah Al-Baqarah 155 di situ Allah juga menjelaskan beberapa ujian yang tidak menyenangkan. Seperti yang tadi kita bacakan dalam sholat subuh tadi. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan uji kamu, kata Allah, dengan sesuatu seperti rasa takut, rasa lapar, hilangnya harta, ya, hilangnya nyawa, gagal panen. Maka atas ujian itu semua, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapinya. Allah menginginkan ujian-ujian yang tidak menyenangkan ini agar kita menjadi hamba Allah yang sabar. Hari ini apa yang kita sampaikan di surah Al-Baqarah inilah sedang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di daerah bencana. Allah uji mereka minal khauf, rasa takut,
Kita nggak bisa bayangkan ketika terjadinya longsor yang kita lihat di video itu, terjadinya banjir, betapa takutnya mereka, ya, takut kalau mereka hanyut, takut kalau rumahnya habis, betapa takutnya mereka melihat longsor yang luar biasa. Jangankan mereka yang langsung melihat, kita saja yang melihat di video itu saja, itu rasa takut kita luar biasa, Bapak Ibu. Ya, kita melihat saja sudah takutnya luar biasa. Bagaimana mereka yang melihat langsung? Mereka tinggal di atas atap-atap. Ya, bayangkan mereka hanya memikirkan ini air kalau naik lagi hanyut sudah kita. Ya. Harapan mereka hanya air itu tidak naik lagi, mereka aman di atas atap itu. Ada yang berada di atas pohon, ada di atas tiang, coba bayangkan menyelamatkan diri. Rasa takut yang luar biasa. Lalu kemudian wal ju', kelaparan. Habis semua rumah, hancur, makanan habis, belum ada pertolongan. Mereka penuh dengan kelaparan. Mereka alami itu. Wa naqsi minal amwal, berkurangnya harta. Habis rumah mereka, habis semuanya. Kendaraan habis, semuanya habis. Wa naqsi minal amwal wal anfus, dan juga berkurangnya jiwa. Ada anaknya yang meninggal, orang tuanya yang meninggal, saudaranya yang meninggal, suaminya yang meninggal, istrinya yang meninggal. Banyak orang-orang yang dia cintai meninggal karena musibah itu. Bencana itu menghilangkan harta mereka, menghilangkan keluarga mereka. Ini luar biasa. Wassamarat, demikian juga gagal panen, ya, sawah hancur, kebun hancur, pekerjaan hilang. Ini semuanya dialami oleh saudara kita yang ada di Sumatera hari ini. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada mereka jika mereka mau bersabar. Beri kabar gembira, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu Allah akan memberikan banyak kemudahan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ujian ini Allah berikan kepada hambanya yang beriman. Jadi kalau ini dialami oleh hamba-hamba Allah yang beriman, itu namanya ujian. Karena Allah ingin mengangkat derajatnya lebih tinggi lagi, memasukkan hambanya dalam golongan orang-orang yang sabar dan ikhlas. Ini kalau terjadi terhadap orang-orang yang beriman. Allah ingin melihat keimanannya, masihkah dia beriman kepada Allah? Allah ingin melihat itu. Nah, bagaimana juga dengan musibah? Ya, ini tadi ujian kita sampaikan. Apa bedanya dengan musibah? Kalau musibah ini juga terjadi terhadap orang-orang yang beriman, tetapi orang yang beriman yang berbuat dosa. Orang beriman tetapi berbuat dosa. Orang beriman sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya dilakukan, tapi dosa juga dilakukan. Sholat terus, ngerasani orang juga terus. Sholat terus, berbohong juga terus. Sholat puasa terus, kezoliman juga dilakukan. Sholat iya, korupsi juga iya. Ini orang-orang yang mencampur adukkan dalam hidupnya antara yang hak dan yang batil. Ini adalah orang-orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang beriman tapi melakukan perbuatan dosa karena tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Tapi dia beriman, tapi dia juga melakukan amal-amal soleh. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, ini adalah orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah sayangi.
Maka ketika orang-orang yang beriman beramal soleh, orang-orang yang Allah cintai itu terjerumus kepada perbuatan-perbuatan salah, maka Allah akan mengingatkannya, Allah akan menegurnya, Allah akan menyelamatkannya agar dia tidak terus-menerus dalam kemaksiatan, agar dia tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa itu. Dengan cara apa Allah menyelamatkannya dan menghentikannya? Yaitu Allah jewer, Allah tegur dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Inilah disebut dengan musibah. Maka Allah katakan dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Kata Allah, musibah apapun yang menimpamu, ini terhadap orang-orang mukmin, musibah apapun yang menimpamu itu semua fabima kasabat aidikum, musibah itu disebabkan karena ulah perbuatanmu sendiri. Itu artinya apa? Musibah itu kaitannya dengan perilaku yang salah. Beda dengan ujian tadi. Ya, kalau ujian itu bukan perilaku yang salah, tapi karena keimanannya dia diuji, mendapat hal yang tidak menyenangkan. Para nabi luar biasa keimanan mereka, tapi Allah uji. Ada yang Allah uji dengan istrinya yang tidak solehah, seperti Nabi Nuh, ya, seperti Nabi Lut. Anaknya yang tidak beriman seperti Nabi Nuh. Ada yang diuji dengan sakit seperti Nabi Ayub. Mereka tidak berbuat dosa, tetapi kenapa mendapat hal yang tidak menyenangkan? Allah mengujinya karena keimanannya. Beda dengan musibah. Kalau musibah itu diberikan hal yang tidak menyenangkan karena ada kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu. Karena Allah mengkaitkan musibah itu dengan bima kasabat aidikum. Musibah apapun yang kami berikan kepadamu, fabima kasabat aidikum, itu disebabkan karena ulah perbuatanmu sendiri. Lalu kenapa Allah beri musibah? Di samping tadi Allah ingin mengingatkan kita berhenti dari perbuatan dosa dan maksiat itu, di samping itu wa ya'fu an katsir, Allah karena Allah ingin memaafkan, mengampuni dosa-dosa itu. Maka musibah, hal-hal yang tidak menyenangkan yang kita hadapi, yang kita alami dalam hidup ini, padahal kita sudah berusaha beriman, beramal soleh, tapi juga kena terjerumus pada perbuatan-perbuatan dosa, kena kehilafan kita, kelalaian kita, maka Allah menyayangi kita. Allah ingin kita berhenti di perbuatan itu. Allah ingin dosa-dosa yang kita lakukan itu terhapus, maka Allah berikan musibah. Allah berikan musibah. Allah berikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Bisa sakit, bisa motornya rusak, keluar duitnya, ya, dan banyak cara Allah, ya, untuk menghapus dosa-dosa itu. Kalau dosa-dosanya berkaitan dengan harta, itu biasanya hartanya itu Allah keluarkan dengan berbagai macam cara. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala hamin wala hazanin wala ghammin wala adha hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit, ya, tidaklah menimpa atau tidaklah Allah berikan musibah kepada seorang mukmin. Jadi ini musibah itu terjadi terhadap orang mukmin. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk rasa sakit, dan sakitnya lama, ya, sakit yang terus-menerus dalam waktu yang lama, rasa capek, rasa khawatir. Dalam hari ini orang mengatakan galau,
ya, terus kemudian sedih, kesusahan pada dirinya, sampai sesuatu yang menyakiti dirinya dalam bentuk duri yang menusuk kakinya. Ya, berarti orang dulu nggak pakai sandal. Ya, kalau hari ini mungkin hal-hal yang lain, kesandung segala macam, sampai hal-hal seperti itu kata Rasulullah, itu semua disebabkan karena perbuatan kesalahan manusia, dan Allah ingin menghapus dosa-dosanya dengan cara itu. Maka kalau ada yang batuk, ada yang flu, ya, itu karena kesalahan manusia dan Allah ingin mengampuni dosanya. Ya, siapa yang batuk flu hari ini? Ya. Jadi apapun yang tidak menyenangkan yang kita alami dalam hidup ini, itu semua karena kesalahan kita, dan Allah ingin mengampuni dosa-dosa dari kesalahan itu. Maka dalam hal ini musibah itu ada sesuatu yang positif. Jadi ada orang-orang di akhir hidupnya sakit. Ya, ada orang yang akhir hidupnya sakit itu banyak. Dia orang soleh, akhir hidupnya Allah buat sakit. Kenapa Allah buat sakit? Karena Allah ingin orang itu kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak mengandung atau tidak memiliki dosa. Maka Allah ampuni dosanya lewat sakit itu. Banyak yang begitu. Orang-orang yang akhir hidupnya tidak sakit, ya, tidak mengalami kesulitan di akhir hidupnya, ini betul-betul orang-orang yang bersih, orang-orang yang tidak memiliki dosa, sehingga tidak ada lagi alasan bagi Allah untuk memberikan musibah kepadanya, karena sudah tidak ada lagi dosa pada dirinya, karena dia hapus dosa itu dengan cara memperbanyak istighfar terus kepada Allah. Maka orang-orang yang memperbanyak istighfar, insya Allah bebas dari musibah ini, karena musibah itu tujuannya adalah menghapus dosa. Maka tinggal kita ingin memilih dihapus oleh Allah atau ingin menghapusnya sendiri. Kita ingin menghapus dosa itu sendiri atau ingin serahkan Allah yang menghapusnya. Kalau kita serahkan pada Allah menghapus dosa kita, maka Allah akan menghapus dengan musibah. Tapi kalau kita tidak mau Allah menghapusnya dengan musibah, maka hapuslah dosa, ya, dengan cara kita. Dengan cara apa itu? Perbanyak beristighfar kepada Allah. Perbanyak istighfar. Maka istighfar itulah yang akan menolak musibah. Perbanyak sedekah, maka sedekah itu akan menolak musibah itu. Sehingga Rasulullah mengatakan, dawu mardakum bis sedekah, obatilah sakitmu dengan sedekah. Ada orang-orang yang sakit itu mungkin karena ada hak orang yang tidak dia berikan, maka obatlah sakit itu dengan sedekah. Jadi kitalah yang membersihkan diri kita dari perbuatan dosa sebelum Allah membersihkannya. Kalau Allah yang membersihkannya, maka Allah akan menurunkan musibah kepada kita, dan belum tentu kita bisa menghadapinya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu adalah musibah. Berarti musibah ini positif apa negatif bagi kita? Positif. Bapak Ibu pengen dapat musibah? Pengen dapat musibah? Nggak pengen, katanya positif. Musibah menguntungkan apa merugikan kita? Musibah menguntungkan apa merugikan? Takut untuk mengatakan menguntungkan, ya. Musibah itu menguntungkan kita. Musibah itu menguntungkan kita, bukan merugikan kita. Itu menguntungkan kita karena mengingatkan kita dan dosa-dosa kita diampuni. Itu menguntungkan. Mau dapat musibah? Tetap juga tidak tertarik. Ya. Padahal menguntungkan. Tetap tidak tertarik, ya. Ya, setidak-tidaknya kau dapat musibah,
tidak larut dalam kesedihan. Setidak-tidaknya ketika mendapat musibah, kita tidak menyalahkan Allah, tapi kita menyalahkan diri kita, karena semua musibah itu karena kelalaian kita. Dan ketika kita mendapat musibah, ya, kita bahagia karena Allah mengampuni dosa-dosa kita, karena Allah menghentikan kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Makanya cucunya Rasulullah Zainal Abidin, ketika dia sakit, dia mengatakan, ya Allah, mungkin sakit inilah nikmat yang besar yang kau berikan kepadaku, bukan sehat yang selama ini kudapatkan. Karena ketika sakit ini, tidak ada yang kuingat kecuali hanya mati. Dan ketika aku ingat mati, tidak ada yang kuingat kecuali balasan yang kau berikan di akhirat kelak. Maka di saat itulah aku teringat dosa-dosaku, dan di saat aku ingat dosa itu, di saat itulah aku memperbanyak istighfar kepadamu. Dan ini jarang-jarang dilakukan ketika dalam kondisi sehat. Maka dalam kondisi sakitnya aku selalu beristighfar kepadamu, dan dengan sakit ini kau menghapus dosa-dosaku. Dan itu enggak terjadi ketika sehat. Maka sesungguhnya sakit inilah nikmat yang sesungguhnya yang kau berikan kepadaku, rahmat yang sesungguhnya yang kau berikan kepadaku. Sehingga di akhirat kelak Bapak Ibu, kita menyesal kenapa hidup ini tidak banyak sakitnya daripada sehat. Menyesal ketika Allah perlihatkan ketika sakit itu dosa-dosa diampuni semua, maka di akhirat kelak semua kita menyesal kenapa hidupku tidak sakit. Ada yang mau sakit? Tetap enggak mau. Memang manusia itu begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen masuk surga? Iya. Pengen enggak dunia kiamat hari ini? Pengen masuk surga? Iya. Pengen dunia kiamat? Enggak. Lah pada syarat masuk surga, ya harus kiamat dulu. Enggak mungkin masuk surga kalau dunia enggak kiamat. Tapi enggak mau dunia kiamat, tapi pengen masuk surga. Lah kan lucu itu. Saya enggak tahu juga kenapa manusia banyak takut kalau dunia kiamat. Bahkan ditakut-takuti. Ini tanda-tanda kiamat. Seolah-olah tanda-tanda kiamat itu orang takut. Mestinya kita senang kan? Ini tanda-tanda kiamat. Alhamdulillah, kalau kiamat sebentar lagi masuk surga, kan begitu. Mendapatkan nikmat yang luar biasa yang Allah janjikan, dan itu kita harap-harapkan. Mendapatkan bidadari, makanan, semua yang enak-enak ada di surga itu. Dan syarat masuk surga itu dunia harus kiamat. Maka ketika ada yang mengatakan ini tanda-tanda kiamat, alhamdulillah, bukanlah takut. Waduh, piye kok malah takut? Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ya. Azab. Nah, ini azab. Apa itu azab? Azab itu adalah siksa, kemarahan Allah. Ini beda dengan musibah tadi. Musibah itu karena sayangnya Allah jewer. Tapi kalau azab itu adalah kemarahan Allah. Siksa, azab, kemarahan yang Allah berikan kepada makhluknya. Karena apa? Karena adanya kekufuran, kemaksiatan, kedurhakaan, kemungkaran, kezaliman, kemusyrikan yang merajalela, yang sudah merajalela, yang terus-menerus dilakukan, bukan kepleset. Kalau musibah tadi itu hanya kepleset, enggak terus-menerus. Sok-sok ya bohong, tapi sok-sok ya jujur gitu. Hanya kepleset saja. Khilaf. Tapi kalau azab ini sudah menjadi semacam habit, semacam kebiasaan. Memang orang ini sukanya berbohong gitu. Memang orang ini sukanya tuh ngerasani orang, sukanya menghibah terus, sukanya fitnah terus. Ya. Kesyirikan terus menerus, kedurhakaan terus menerus. Memang sudah kebiasaan hidupnya itu berzina, selingkuh dan seterusnya. Ini sudah menjadi sesuatu yang merajalela. Nah, maka segala sesuatu
kekufuran, kezaliman, kemusyrikan, kalau itu terus menerus merajalela, maka di situ Allah akan menurunkan azabnya. Maka antara azab dengan kemusyrikan, kekufuran, kezaliman ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal itu. Hari ini saya akan mengungkapkan beberapa saja. Yang pertama dalam surah Al-Isra ayat 38. Sebaca terjemahnya saja ya, menyikat waktu. Di sana Allah katakan, tidak ada suatu negeri pun yang penduduknya durhaka kepada Allah, melainkan akan kami binasakan sebelum hari kiamat. Tidak ada sebuah negeri yang penduduknya durhaka, kecuali akan kami binasakan negeri itu sebelum hari kiamat, sebelum terjadinya kiamat. Pasti negeri yang penduduknya durhaka akan kami hancurkan. Nah, jadi tinggal ngantri saja negeri mana aja yang mau dihancurkan, kan kiamat belum ini, tinggal ngantri aja. Pokoknya negeri-negeri, wilayah-wilayah yang banyak kemaksiatan, kemungkaran di situ, pasti Allah katakan akan kami binasakan. Dan sudah banyak negeri-negeri yang sudah Allah binasakan karena kekufuran mereka. Surah Al-Isra ayat 16. Dan jika kami hendak membinasakan sebuah negeri, kata Allah, maka kami perintahkan pada orang-orang yang hidup mewah, orang-orang kaya yang hidup mewah di negeri itu, agar mereka taat kepada Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan Allah. Kemudian Allah akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Salah satu penyebab datangnya azab Allah adalah orang-orang yang banyak mendapatkan kenikmatan Allah, durhaka kepada Allah. Allah berikan nikmat yang banyak, dia balas dengan kemaksiatan. Allah berikan nikmat yang banyak, dia balas dengan kemungkaran, kemusyrikan dan kekufuran. Disitulah kemarahan Allah luar biasa. Maka kalau orang-orang kaya, orang-orang hidup mewah banyak melakukan kemaksiatan, azab Allah akan cepat datangnya. Nah, maka selamatkan orang-orang kaya, ya. Ingatkan orang-orang kaya dari apa? Hidup mewah dan berbuat kemaksiatan, karena itu pendatang azab yang sangat-sangat cepat datangnya sebuah azab Allah. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Nah, kemudian sebaliknya Allah menantang kita. Coba kau lihat, kata Allah, ada enggak negeri wilayah yang beriman penduduknya, ada enggak yang kami hancurkan, kata Allah. Surat Hud ayat 117. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedangkan penduduknya orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Jadi kalau penduduknya banyak berbuat kebaikan, maka tidak akan ada kebinasaan yang Allah berikan di negeri itu. Bahkan sebaliknya, kalau penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, Allah akan membuka pintu rahmatnya, baik dari langit maupun dari bumi. Allah janjikan itu, kalau semua penduduknya itu beriman dan beramal soleh. Al-Anbiya ayat 6. Tidak ada penduduk suatu negeri yang beriman yang kami telah binasakan sebelum mereka. Apakah mereka akan beriman juga? Allah tunjukkan, ada enggak negeri-negeri yang beriman yang kami hancurkan? Enggak ada. Tapi kenapa enggak beriman juga, kata Allah? Enggak ada kan hari ini? Mana negeri yang beriman yang Allah hancurkan? Enggak ada. Yang Allah hancurkan semuanya adalah negeri-negeri yang kufur, kezoliman. Kita lihat dalam Al-Quran banyak-banyak ya kisah tentang kaum Ad, kaum Tsamud, Fir'aun, banyak sekali Allah hancurkan. Kenapa? Di situ ada kezaliman. Nah, yang kedua, terjadinya azab itu setelah ada kezaliman, kekufuran, kemaksiatan itu, di situ sudah Allah utus pemberi peringatan, bisa berupa Rasul, bisa berupa para ulama. Dan Allah tidak akan menghancurkan sebuah negeri yang penuh dengan kemaksiatan sebelum di negeri itu ada Rasul atau para ulama Allah utus di situ. Kata Allah dalam surah As-Su'ara, dan kami tidak membinasakan suatu negeri pun
melainkan sesudah ada baginya orang-orang pemberi peringatan. Jadi Allah nggak akan menghancurkan sebuah negeri sebelum di negeri itu ada pemberi peringatan, sebelum negeri itu ada rasul, sebelum di wilayah itu ada para ulama, para ustadz yang mengingatkan. Maka kalau pengen selamat Bapak Ibu, tinggallah di negeri yang penuh kemaksiatan dan tidak ada ulama di situ, aman. Aman malah itu. Ya, aman dari bencana. Tetapi kalau para ulama sudah banyak di negeri itu dan kemaksiatan merajalela, tunggu saja saatnya. Surah Al-Qasas 59 Allah katakan, dan tidaklah Tuhanmu membinasakan kota-kota sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang utusan, yaitu Rasul yang membacakan ayat-ayat kami. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezoliman. Nah, jadi syaratnya azab itu SOP, Allah menurunkan azab itu adalah di sebuah negeri itu sudah merajalela kemaksiatan, kezoliman, dan di negeri itu sudah Allah utus pemberi peringatan, bisa Rasul, dan saat ini adalah para ulama. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, azab itu bisa tertolak. Artinya Allah tidak mengazab negeri yang bergelimang dengan kemaksiatan jika terjadi dua hal di negeri itu. Yang pertama, Rasul masih ada di negeri itu, Rasul masih ada di wilayah itu, aman. Yang kedua, penduduknya banyak beristighfar. Allah sampaikan dalam surah Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzabahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedangkan kamu wahai Rasul berada di antara mereka. Jadi kalau Rasul masih ada di negeri itu belum akan Allah hancurkan. Kalau Nabi masih ada di situ, belum akan Allah hancurkan. Kapan Allah menghancurkannya? Kalau Rasulnya sudah keluar dari negeri itu. Maka Allah sebelum menghancurkan sebuah negeri, Allah meminta Rasulnya keluar dulu dari negeri itu. Bukankah Nabi Nuh Allah minta untuk membuat kapal agar meninggalkan negeri itu? Bukankah Nabi Lut Allah minta untuk meninggalkan negeri Sodom sebelum terbit fajar? Sebelum terbit fajar kamu harus keluar dari negeri ini, karena akan kami gulung ini negeri ini. Maka tidak ada negeri yang Allah hancurkan yang Rasulnya terkena di situ, nggak ada. Allah selamatkan dulu. Itu yang pertama, penolak bala, yaitu Rasul. Ketika ada di situ tidak akan ada musibah, tidak akan ada azab maksudnya. Dan yang kedua, kata Allah, wa maka Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menurunkan azab di sebuah negeri, di sebuah wilayah kalau mereka pada beristighfar kepada Allah. Ini janji Allah. Allah sudah katakan, tidak akan ku azab kalau ada dua hal di negeri itu. Yang pertama ada Rasul di negeri itu, dan yang kedua adalah orang-orangnya banyak beristighfar. Kata Ibnu Abbas, kalau zaman Rasulullah ada dua penolak bala katanya, yaitu Rasul dan orang-orang beristighfar. Tapi setelah Rasulullah sudah tidak ada, hanya satu yang diandalkan untuk penolak bala, penolak azab ini. Apa itu? Istighfar. Maka Bapak Ibu, kalau besok panjenengan jadi presiden, ya, perintahkan semua bawahan-bawahan sampai tingkat RT, ayo istighfar massal. Istighfar massal. Kalau diserahkan individu-individu banyak yang nggak sadar. Istighfar massal kayak apa itu yang 17-an itu, yang malam itu tirakatan. Nah itu coba dilakukan, ngumpul RT, kumpul semua warga, ayo kita istighfar massal sekali sebulan gitu, aman insya Allah. Tapi betul-betul istighfar, karena ini janji Allah. Penolak bala, penolak azab itu cuma dua.
Yang pertama Rasul. Yang kedua istighfar. Loh, para ulama apa tidak penolak bala? Enggak berlaku, meskipun al ulama warasatul anbiya, ulama pengganti nabi, tapi enggak berlaku dalam hal penolak bala. Karena surah Al-Anfal ayat 25 mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu anallaha syadidul iqab. Kata Allah, jagalah dirimu dari siksa Allah yang tidak hanya khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ini Allah katakan, takutlah kamu pada siksa Allah, azab Allah yang tidak hanya Allah berikan, Allah timpakan pada orang-orang yang zalim saja di antara kamu di negeri itu, tapi semuanya akan kena. Berarti para ulama tidak menjadi penangkal bala. Jadi jangan senang dulu di sini banyak ulama, insya Allah aman. Tidak. Justru kalau di situ maksiat banyak, ulama banyak, itu lebih cepat terkena azabnya Allah. Oleh karena itu, kalau kita peka dengan kondisi ini ada wilayah yang bergelimang dengan kemaksiatan, ada ulama yang sudah mengingatkan tidak diindahkan, maka hijrahlah dari negeri itu. Hijrahlah dari wilayah itu, karena satu saat nanti akan Allah hancurkan, ya, akan Allah hancurkan. Nah, cuma cari negeri yang aman susah. Pindah sana ternyata sana lebih ngeri lagi gitu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya kira ini sudah syuruk ya. Ini saya kira yang jam berapa syuruknya? Salatnya? Sudah ya? Iya. Ini saya kira bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Kita jangan langsung mengklaim oh ternyata itu azab Allah. Bisa itu ujian, bisa musibah, bisa berupa azab. Kita tidak usah tuding menuding ya. Ya biarkan sajalah itu terjadi, kita ambil hikmahnya. Kalau bagi orang mukmin itu adalah ujian, ada mukmin yang berdosa itu merupakan musibah. Kalau banyak kemaksiatan merajalela, ya itu bisa saja azab dari Allah. Dan ini tidak hanya berlaku di sebuah negeri, juga berlaku di keluarga kita, juga berlaku pada diri kita. Mari kita bangun rumah tangga kita, rumah tangga yang penuh dengan keimanan, insya Allah selamat dari azab Allah. Dan mari kita perbanyak istighfar agar musibah tidak Allah berikan kepada kita. Dan ketika kita mendapatkan satu yang tidak menyenangkan, padahal kita sudah beriman dan beramal soleh, ikhlaslah menerimanya, karena itu ujian yang Allah berikan kepada kita, karena Allah ingin mengangkat derajat kita. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kurang salah dan khilaf. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.